Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle yang disingkat SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, dan mengembangkan sistem atau software agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan diterapkannya SDLC ini adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam menghasilkan software atau sistem yang berkualitas agar dapat diselesaikan dalam perkiraan waktu yang paling singkat dan dengan biaya yang paling rendah, namun tetap memenuhi ataupun melebihi harapan dari klien yang menggunakan sistem atau software ini. Nantinya hal ini itu ditujukan dari penerapan SDLC ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan pada saat merancang atau membangun sistem atau software ini, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya perbaikan atau pengerjaan ulang setelah software atau sistem dalam praktiknya. SDLC ini akan dimulai dari tahapan analisis untuk mengevaluasi sistem yang ada agar nantinya terdefinisikan persyaratan pada rancangan sistem yang baru. Setelah itu software akan dibangun dan dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan SDLC yang dimana tahapan-tahapan itu pada umumnya yaitu analisis. Analisis itu sendiri, kemudian tahapan desain, kemudian tahapan coding, tahapan testing. Namun seiring perkembangan teknologi, tentu saja tahapan-tahapan pada SDLC juga dapat mengikuti perkembangan tersebut, di mana semakin besar dan semakin canggih sistem atau software yang dirancang untuk dibangun, tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak. Dan tahapan-tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem atau software yang dirancang dan dibangun, di mana semakin besar semakin canggih dan semakin kompleksinya suatu sistem ataupun software. Software yang dirancang dan dibangun tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak. Juga tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem dan software yang akan dirancang dan dibangun, di mana semakin besar semakin canggih dan semakin si softwarenya yang akan dibangun. Tentu saja banyak tahapan yang akan digunakan, namun sebanyak apapun software tersebut akan digunakan, tetap saja akan mengacu pada tahapan-tahapan dasar dari SDLC itu sendiri, yaitu tahapan analisis desain. Tahapan analisis desain seperti coding dan testing, terdapat beberapa model metode pengembangan sistem. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari metode waterfall. Metode waterfall ini adalah SDLC yang bersifat sekuensial linear, di mana tahapan-tahapan metode waterfall ini hanya dapat dilaksanakan tahapan sebelumnya sudah diselesaikan. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk kembang perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Adapun tahapan pada metode waterfall ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap analisis, adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang berjalan pada sistem yang ada hasilnya. Nanti akan digunakan untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem, di mana perancangan ini termasuk di dalamnya adalah rancangan struktur, data, arsitektur softwarenya, representasi antarmuka atau tampilan, serta prosedur pengkodeannya, di mana perancangan sistem ini umumnya dibuat menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem.
Untuk menggambarkan relasi antar objek yang terdapat pada sistem, maka dapat digunakan diagram yang lain, yaitu entity relationship. Diagram yang mana entity relationship diagram ini nantinya akan ditransformasikan ke bentuk berikut, yaitu LS atau logika record struktur, yang akan menjadi acuan dari tantangan basis data yang akan diterapkan. Hal ini akan menggunakan bahasa pemrograman yang mana hasilnya nanti adalah suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahapan berikut, yaitu tahapan desain bahasa pemrograman yang digunakan tergantung dari kebutuhan organisasi, instansi, ataupun perubahan yang akan dibangun sistemnya. Apakah sistem ini nanti berbasis web atau berbasis mobile atau juga berbasis desktop. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, instansi, ataupun perusahaan tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pengujian. Pada tahapan ini tentu dilakukan pengujian pada perangkat lunak, software, ataupun sistem yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika dan fungsional, agar dapat dipastikan bahwa sebuah bagian yang diuji, keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada metode waterfall tahapan yang paling penting dan paling utama adalah dua tahapan di awal, yaitu tahapan analisis dan desain, di mana hasil dari keduanya tahapan ini akan menjadi yaitu tahapan pengkodean. Dan pada tahapan pengkodean itu bebas dilakukan pengkodean dengan bahasa pemrograman apa saja. Bahasa pemrograman berbasis desktop, berbasis web, ataupun berbasis mobile. Acuannya tetap sama, yaitu hasil analisis dan hasil desain atau perancangan sistem yang ada. Untuk tahapan pengujian ini tentu saja berdasarkan hasil output dari tahapan pengkodean, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus metode selanjutnya yaitu metode prototyping, yaitu SDLC, yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang mana informasinya itu didapatkan dari klien atau dari pihak yang membutuhkan, yaitu menggunakan sistem atau software ini nantinya berdasarkan hasil analisis dan informasi yang dapat, maka dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program contohnya. Untuk contoh program inilah yang disebut dengan prototyping subscribe, yaitu setelah program jatuh jadi, makanya program contoh ini akan diserahkan ke klien atau pihak yang menggunakan aplikasi ini. Tujuannya untuk mendapatkan evaluasi dari mereka. Apakah program contoh ini sudah mewakili ekspektasi mereka ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahi dari hasil evaluasi ini. Nantinya akan menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program prototype ini, dan seterusnya. Keempat tahapan ini akan terus menerus berlangsung sampailah nanti customer atau klien menyatakan bahwa program ini sudah benar-benar seperti yang diharapkan oleh mereka. Setelah dikembangkan seperti yang diharapkan oleh klien, itu tentu saja akan dilakukan testing dahulu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sudah benar-benar sesuai dengan hasil evaluasi dari customer. Setelah sistem melalui tahapan testing ini dan dinyatakan sudah sesuai dengan hasil evaluasi customer tadi, barulah hasil akhir dari pengembangan sistem ini dirilis dan dipublikasikan metode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan dan saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya yang dijelaskan teman saya. Metode berikutnya, metode Rapid Application Development atau yang disingkat dengan ARD. Hai, metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat incremental, yaitu metode yang dilaksanakan secara bertahap dan terurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang singkat. Karena itu sistem yang dibangun dibagi menjadi komponen-komponen kecil agar dapat
dikerjakan secara paralel dalam proses pengerjaan. Komponen-komponen yang kecil tadi metode Arade mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi di mana tahapannya ia sama seperti tahapan-tahapan yang dikerjakan di metode waterfall, yaitu yang pertama bisnis modeling atau pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dianalisis informasi-informasi yang terkait dengan proses bisnis, kemudian informasi apa saja yang harus dibuat, siapa saja yang harus dan menerima informasi tersebut. Bagaimana alur informasi tersebut dan proses apa saja yang terkait di dalamnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu data modeling dari hasil analisis tadi, maka dimodelkan data apa saja yang dibutuhkan. Berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atributnya beserta relasinya dengan data-data atau objek-objek yang lain yang terkait pada sistem tersebut. Di mana hasil pemodelan data ini nanti akan menghasilkan rancangan basis datanya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemodelan prosesnya. Pada tahap ini diimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga nanti sudah dapat diketahui perkiraannya apa saja data inputan dan apa saja output yang dihasilkan dari sistem ini. Tahapan berikutnya adalah application generation atau lebih yang kita ketahui dengan coding. Ya, tentu saja pada tahapan ini diimplementasikan proses-proses dan data-data ada menjadi sebuah program komputer. Dan tahap terakhir dilakukan pengujian, namun karena tahapan-tahapan ini dilakukan pada komponen-komponen kecil dari suatu sistem, maka hasilnya hanya berupa prototipe saja dan pada setiap komponen-komponen yang ada dilakukan tahapan-tahapan yang sama sehingga menghasilkan prototipe lainnya. Nah, prototipe ini nantinya akan dilakukan testing untuk tahap akhir sehingga dihasilkanlah program komputer atau aplikasi yang dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan dan hasil dari program komputer tersebut nantinya akan digabungkan menjadi satu sehingga membentuk satu kesatuan. Sistem yang dikembangkan atau sistem yang dibangun seperti yang diinginkan. Metode berikutnya adalah metode Iterative and Incremental Development. Metode ini merupakan metode yang mengombinasikan proses-proses pada metode waterfall dan metode prototype yang dimana menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari tahap perencanaan. Setelah perencanaan matang, maka dilakukanlah tahapan-tahapan yang ada pada metode waterfall, yaitu dimulai dari tahapan analisis. Setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukanlah tahap desain atau perencanaan sistem berdasarkan hasil analisis tersebut. Kemudian dilanjutkan pula dengan tahapan pengkodean, yaitu implementasi desain menjadi program komputer dan dilanjutkan lagi dengan tahap pengujian map. Ya, hal ini akan terus berlanjut dan terus berlangsung. Sama halnya pada metode prototyping, seberapa banyak tahapan-tahapan ini diulangi tergantung kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Bedanya dengan metode prototyping, pada metode iteratif and incremental ini tidak dibutuhkan evaluasi dari customer atau klien, cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja. Dan jika sudah memenuhi kebutuhan sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahapan ini dilanjutkan dengan tahap end development yang merupakan tahapan akhir dari metode iteratif and incremental. Ini setelah kita lihat metode iteratif and incremental ini memang mirip dengan metode prototyping, namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada metode iteratif and incremental ini tidak membutuhkan evaluasi dari customer ataupun klien dan cukup pengujian oleh pihaknya internal saja hadirnya. Metode ini juga merupakan suatu solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode waterfall yang tidak mengakomodasi interaksi atau perulangan dan mengatasi kelemahan-kelemahan pada prototipe yang memiliki proses terlalu pendek, memiliki